Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan membawakan materi turunan pertama fungsi trigonometri, di mana materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Baik pelajar smart, Pak Surbakti akan mencoba memberikan tutorial pembelajaran bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal dan memahami dasar-dasar dari turunan fungsi trigonometri dari bentuk yang paling sederhana, sehingga Pak Surbakti harapkan dapat menjadi dasar, dapat menjadi modal bagi para pelajar smart di dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks. Jadi pelajar smart, kita mulai dari rumusan yang paling sederhana. Di sebelah kanan, sebelah kiri Pak Surbakti sudah membuat rumus catatan, rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Kalau kita perhatikan, turunan pertama fungsi sinus itu sama dengan cos X. Turunan pertama cos X itu sama dengan negatif sinus X. Turunan tangen sekant kuadran X. Turunan pertama dari kotangen negatif kosekant kuadrat X. Turunan pertama dari sekant itu sama dengan sekant X dikali tangen X. Dan turunan pertama dari kosekant X sama dengan negatif kosekant X dikali kotangen X. Kemudian dari rumus dasar turunan fungsi trigonometri ini dikembangkan sehingga ditemukan rumus-rumus perluasan atau pengembangan turunan fungsi trigonometri. Jadi rumus perluasan turunan fungsi trigonometri ini dikembangkan dari rumus substitusi trigonometri yang menggunakan aturan rantai atau dalil rantai yang ditemukan oleh Leibniz. Jadi pada para pelajar smart, Pak Surbakti akan memberikan contoh-contoh bagaimana kita menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus perluasan trigonometri yang secara umum soal-soal di dalam kelas 12 SMA itu biasanya yang keluar adalah rumus-rumus perluasan. Jadi rumus dasar ini merupakan pedoman dasar di dalam pengembangan rumus-rumus atau soal-soal fungsi trigonometri lainnya. Baik pelajar smart, kita mulai dari soal yang pertama. Misalkan Pak Surbakti membuat soal, tentukanlah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 5x tambah 2. Jadi dengan ditemukannya rumus perluasan trigonometri yang dikembangkan dari rumus dalil rantai yang ditemukan oleh Leibniz, maka dengan cepat dapat kita tentukan turunan dari sin 5x tambah 2 itu adalah f aksen x sama dengan 5 cos 5x tambah 2. Jelas ya pelajar smart, kita perhatikan sin AX tambah B itu identik dengan 5X tambah 2, sehingga fokus kita selalu pada koefisien variabel X. Kita perhatikan koefisien variabel X itu dikeluarkan, sinus berubah menjadi kosinus. Jadi sin 5X tambah 2 tentunya nilai A sama dengan 5, sinus berubah menjadi kosinus. Jadi yang di dalam kurung ini selalu tetap. Nah, jadi Pak Surbakti berikan contoh yang lain. Misalkan fx sama dengan negatif sin 2x kurang 3. Jadi kalau kita perhatikan rumus-rumus perluasan, negatif tidak terdefinisi ya. Turunan dari negatif tidak terdefinisi, maka negatifnya kita biarkan aja. Jadi itu sama dengan negatif. Nah, jadi fokus kita pada sinus 2x kurang 3. Di mana sin 2x kurang 3 itu turunannya sama dengan kita keluarkan koefisien variabel x, kita rubah
fungsi sin jadi cos. 2 cos 2x kurang 3. Sederhana ya para pelajar smart. Baik. Contoh yang ketiga, misalkan Pak Surbakti ambil fx sama dengan cos 8x kurang 1. Ya, Pak Surbakti yakin para pelajar smart dapat menurunkannya secara cepat ya. Ini identik dengan rumus yang kedua, di mana turunan dari cos AX tambah B itu negatif A. Ya, jadi turunan dari cos itu sama dengan negatif sin. Jadi kita turunkan, ini sama dengan negatif. Kita keluarkan koefisien X, negatif 8, cos berubah menjadi sin. Sin 8X kurang 1. Baik pelajar smart, hati-hati dengan tanda negatif. Misalkan Pak Surbakti ambil seperti ini, fx sama dengan negatif cos 8x tambah 5. Tentunya turunannya f aksen x, iya. Jadi negatif yang di depan ini ya, negatif dari fungsi ini tidak memiliki turunan, kita biarkan aja negatif. Kemudian yang kita turunkan adalah cos 8x tambah 5, karena yang terdefinisi adalah fungsi-fungsi yang positif yang kita turunkan. Jadi kita turunkan, tentunya kita keluarkan, karena fungsi kosinus turunan cos sama dengan negatif sin. Jadi kita buat negatif, keluarkan koefisien x, negatif 8, cos berubah menjadi sin, kemudian yang di dalam kurung tetap 8x tambah 5. Negatif dari negatif 8 sin 8x tambah 5, kita buka kurungnya, tentu kita lakukan perkalian tanda. Negatif dikali negatif sama dengan positif, sehingga turunan negatif 8 cos 8x tambah 5 itu sama dengan 8 sin 8x tambah 5. Bisa ya para pelajar smart dipahami? Baik, kita lanjutkan penggunaan rumus perluasan untuk melatih kita terbiasa dengan rumus-rumus dasar dari fungsi trigonometri. Misalkan Pak Surbakti ambil fx untuk contoh yang kelima, fx sama dengan tangent x tambah 4. Kita perhatikan turunan dari tangent sama dengan sekan, ya sekan kuadrat. Kita perhatikan rumus yang ketiga, tangent AX tambah B, turunannya A sekan kuadrat AX tambah B. Jadi selalu fokus kita pada koefisien variabel X, itu yang kita keluarkan, maka turunannya F aksen X sama dengan A. Nilai A sama dengan 1. 1 dikali sesuatu itu sama dengan sesuatu, sehingga tidak perlu kita tulis. Kemudian fungsi tangent berubah menjadi sekan kuadrat. Jadi sekan kuadrat X tambah 4 yang di dalam kurung itu selalu konstan ya, tidak berubah. Baik pelajar smart, kita terapkan lagi rumus-rumus perluasan tersebut untuk fungsi kotangen. Misalkan Pak Surbakti ambil soal nomor 6, fx sama dengan kotangen 3x kurang 1. Maka kalau kita perhatikan pada rumus yang keempat, bahwa kotangen AX tambah B turunannya sama dengan negatif ya, turunannya sama dengan negatif kosekan kuadrat AX tambah B, sehingga kita tuliskan turunan dari kotangen 3x kurang 1 itu sama dengan negatif 3 kosekan kuadrat 3x kurang 3x kurang 1. Jelas ya pelajar smart? Ya, supaya semua sudah kita buatkan contoh untuk melatih dasar-dasar kita memahami turunan pertama fungsi trigonometri.
Pak Surbakti buat contoh yang ketujuh. Misalkan kita menggunakan rumus yang kelima, rumus perluasan yang kelima. Fx sama dengan sekan 2x tambah 5. Iya. Jadi turunan pertamanya f aksen x sama dengan turunan sekan A tangen AX tambah B dikali sekan AX tambah B. A-nya kita keluarkan sama dengan 2 tangen 2X tambah 5. Kemudian itu dikali dengan sekan. Sekan 2X tambah, iya, sekan 2X tambah 5. Baik, supaya penuh, Pak Surbakti buatkan untuk fungsi kosekan contoh yang ke-8. Fx sama dengan kosekan. Kita misalkan kosekan 4x tambah 2. Sembarang ini ya, para pelajar smart boleh. Sehingga turunan pertamanya fx sama dengan, kita perhatikan, turunan kosekan itu negatif A kotangen AX tambah B dikali kosekan AX tambah B. Jadi kita keluarkan koefisien variabel X itu sama dengan negatif 4 kotangen, iya, kotangen AX tambah B, tentunya 4X tambah 2 yang di dalam kurung, ingat itu selalu tetap, dikali dengan kosekan 4X tambah 2. Jelas ya? Baik pelajar smart, Pak Surbakti akan mencoba memberikan pengembangan pengetahuan bagi para pelajar smart. Kalau contoh-contoh yang terdahulu yang sudah kita bahas 8 contoh, itu semua koefisien dari fungsinya itu sama dengan 1. Ya, yang kita turunkan, misalkan tadi sinus 5x tambah 2, tentunya bilangan di depan sinus ini sama dengan 1. Bagaimana kalau seandainya bilangannya bukan 1? Misalkan Pak Surbakti punya soal seperti ini. Y sama dengan 4 cos 3x kurang 2. Tentu bilangannya bukan 1. Di dalam rumus perluasan kalau kita perhatikan itu semua bilangannya sama dengan 1. Jadi bagaimana langkah kita untuk menentukan turunan pertama dari bentuk-bentuk fungsi seperti ini? Maka kita ingat kembali terlebih dahulu, para pelajar smart, kita ingat bahwa pada turunan pertama fungsi aljabar kita ingat kembali bentuk. Ketika bentuknya Y sama dengan U dikali V, maka turunan pertamanya itu sama dengan Y aksen U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga kalau soal ini yang mau kita cari turunannya, Y sama dengan 4 cos 3x kurang 2. Kita misalkan U sama dengan 4 dan V sama dengan cos 3x kurang 2. Maka dari sini dapat kita simpulkan U aksen V tentunya turunan pertama dari 4. Turunan pertama dari konstanta selalu itu sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 dikali cos 3x kurang 2. Jadi dapat kita perhatikan di sini para pelajar smart bahwa apapun fungsi dari V maka hasilnya selalu sama dengan 0, karena 0 dikali sesuatu sama dengan 0. Sehingga yang perlu kita perhatikan nilainya tinggal nilai turunannya tentunya adalah turunan dari V dikali dengan U. Jadi kalau kita perhatikan turunan dari cos 3x kurang 2 dengan menggunakan rumus yang kedua itu sama dengan negatif, ya, turunannya sama dengan negatif 3 sinus 3x kurang 2 dikali dengan, iya, dikali dengan U, di mana U sama dengan 4 dikali 4. Tentunya ini kalau kita kalikan berarti turunannya sama dengan
negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12 sinus 3x kurang 2. Jadi yang mau coba dijelaskan pada para pelajar smart, bahwa ketika para pelajar smart bertemu dengan fungsi trigonometri yang koefisiennya bukan bilangan 1, lebih besar dari 1, maka cukup kita turunkan fungsi trigonometrinya. Jadi konstantanya atau koefisiennya kita abaikan saja. Jadi bagaimana kita menyelesaikan turunan dari Y sama dengan 4 dikali cos 3x kurang 2? Kenapa? Karena dengan konsep yang Pak Surbakti jelaskan ini, turunan yang di depan akan selalu sama dengan 0. Sehingga turunannya Y aksen sama dengan 4 dikali, cukup kita turunkan cos 3x kurang 2. Karena 4 cos itu artinya sama dengan 4 kali turunan. 4 kali turunan 3x kurang 2, di mana turunan 3x kurang 2 dengan menggunakan rumus yang kedua itu sama dengan negatif 3 sinus 3x kurang 2. Jadi sama dengan negatif 12 sin 3x kurang 2. Jelas ya pelajar smart? Jadi andaikan Pak Surbakti ambil contoh, Y sama dengan 10 sin 2x tambah 5. Maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan 10 dikali turunan dari sinus 2x tambah 5. Tentunya itu sama dengan 2 cos 2x tambah 5. Rumus yang pertama. Jadi kita selesaikan. Tentunya kalau kita kali ke dalam, ini hasilnya sama dengan 20 cos 2x tambah 5. Jelas ya pelajar smart untuk bentuk-bentuk ketika koefisien fungsi trigonometrinya, bilangan yang di depan fungsi trigonometri tidak sama dengan 1. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti jelaskan untuk bagian yang pertama ini akan dapat membantu para pelajar smart untuk memahami materi dasar turunan pertama fungsi trigonometri. Nantikan tutorial bagian yang kedua, Pak Surbakti akan menjelaskan penggunaan konsep-konsep aturan rantai atau dalil rantai di dalam menentukan turunan-turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Misalkan kita bertemu soal Y sama dengan sinus pangkat 3x kurang 2, maka soal ini hanya akan dapat dijawab dengan menggunakan aturan rantai. Nantikan tetap tutorial dari channel Matematika Pak Surbakti. Tetap semangat belajar, salam sukses dari kami, dan sampai bertemu kembali. Semangat!